Saudara, hari ini kita mau belajar. Waktu saya dikasih tema ini, sebetulnya saya sudah berganti judul 2 kali, saudara ya. Tapi entah kenapa yang begitu kuat Tuhan taruh adalah bicara mengenai seorang dari firman Tuhan yang bernama Nikolaus. Kalau saudara pernah tahu seorang di firman Tuhan bernama Nikolaus? Yang pernah tahu, yang pernah baca boleh lambaikan tangan. Nikolaus. Dalam bahasa Inggrisnya Nicholas. Saudara, Nikolaus ini menarik sekali. Karena di akhir hidupnya justru ajaran Nikolaus menjadi ajaran yang ditentang oleh bapak-bapak gereja. Padahal kalau kita lihat kisahnya, Nikolaus ini tadinya adalah orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan Roh Kudus. Ya, saudara bisa temukan itu di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Waktu itu gereja mula-mula karena pelayanannya begitu berkembang luas, dia nggak tahu harus gimana lagi, tapi intinya dia kekurangan orang. Karena ada beberapa jenis pelayanan yang akhirnya tidak bisa terdelegasi dengan baik. Salah satunya adalah pelayanan meja. Pelayanan meja adalah bicara mengenai diakonia, pelayanan kepada janda-janda, pelayanan sosial, itu terbengkalai. Nah, maka dari peristiwa itu akhirnya bapak-bapak gereja, rasul-rasul yang luar biasa, murid-murid Yesus, mereka berkumpul, mereka bikin meeting dan mereka memilih 7 orang yang dianggap penuh dengan Roh Kudus, yang punya hikmat. Saudara, ini bukan cuma biasa-biasa, punya hikmat luar biasa. Saudara membayangkan rasul-rasul itu pun mengakui hikmat Tuhan yang ada pada 7 orang ini. Dan salah satu dari 7 orang itu, Alkitab mencatat adalah Nikolaus. Hari ini saya beri judul firman Tuhan adalah was chosen but now rejected. Pernah terpilih, pernah dipakai, pernah menjadi pribadi yang luar biasa, tetapi sekarang ditolak, dibenci Allah. Kok bisa? Tadinya begitu luar biasa, tadinya begitu menggebu-gebu, kok pada akhirnya justru tertolak, bahkan ajarannya menyesatkan banyak orang. Why? Ada apa dengan dia? Nah, kita mau belajar, saudara, apa hubungannya dengan seri kita tentang Love His Word. Saudara, kita Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5. Setelah dipilih 7 orang itu, muncullah ayat yang ke-5 ini. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Kita baca sama-sama setelah kalimat ini, 3, 2, 1. Seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Kalau kita lihat ayat yang ke-5 ini, cuman dijelaskan ada 2 orang saja yang ada penjelasannya tentang siapa dia. Sisanya tidak dijelaskan. Kalau menurut pandangan saya mungkin itu lebih kepada ya orang sudah tahu dia tipikalnya seperti apa. Tetapi ada yang khusus karena makanya dijabarkan 2 orang ini. Yang pertama yang dijabarkan adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Makanya kita tahu kisah akhir ceritanya, dia mati dirajam, walaupun pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan ampunilah mereka ini karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat dia disalibkan. Dan Stefanus melihat surga terbuka dan Tuhan Yesus berdiri, ya gitu kan. Dan disitulah dia mati, menyerahkan nyawanya, dia dirajam. Nah, saudara, tetapi ada juga yang disebutkan di sini, dijabarkan, yaitu Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara, kata seorang penganut agama Yahudi atau disebut dengan proselit, saudara ya. Istilah proselit ini sebetulnya istilah yang sering muncul pada zaman mula-mula gereja mula-mula. Karena ini adalah peristiwa di mana orang-orang yang tidak kenal Tuhan memutuskan untuk menjadi seorang yang ikut agama Yahudi. Yahudi itu bukan suku, saudara ya. Yehuda itu suku. Tapi kemudian kalau kita bicara soal bangsa Yahudi, sebetulnya kita akan belajar kalau kita ke Israel, Yahudi itu adalah sebuah aliran kepercayaan. Makanya mereka disebut dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang memegang teguh Taurat, orang-orang Farisi, ahli Taurat, semua ada di situ. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, proselit ya,
yang disebut dengan Nikolaus, penganut agama Yahudi, proselit dari Antioquia. Artinya, dia mungkin tadinya menyembah dewa-dewa karena dia dari Antioquia. Dan kemudian dia konversi menjadi orang beragama Yahudi, yaitu mereka memegang teguh ajaran Taurat, ya. Mereka mengikuti kehidupan Taurat. Itu saudara yang disebut dengan proselit. Lalu kemudian Nikolaus ini bertobat, terima Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Begitu kisahnya saudara ya, tentang Nikolaus ini. Nah saudara, tapi menarik sekali Wahyu 2 ayat 6 bilang begini. Engkau di situ maksudnya adalah jemaat. Engkau membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Aku di sana Tuhan. Nah saudara, menarik sekali. Dulu dipilih 7 orang loh dari sekian ribu. Tetapi sekarang kok dibenci. Kenapa bisa terjadi? Nah saudara, kalau kita melihat ini menarik sekali ya. Ada beberapa hal yang membuat akhirnya Nikolaus ini menjadi penyesat, menjadi orang yang tertolak, padahal tadinya orang yang luar biasa. Yang pertama, kalau kita belajar di Wahyu 2 ayat 15, poin pertama adalah misguided, tersesat ya. Wahyu 2 ayat 15 berkata, mereka memegang erat ajaran sesat. Ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Saudara, kata berpegang dari bahasa Yunaninya itu artinya adalah menggenggam erat-erat. Ada sebuah pertunjukan kesengajaan di sana, bukan sebuah kebetulan, bukan karena ketidaktahuan. Tapi memang dia tahu firman, saudara, nggak mungkin orang punya hikmat Roh Kudus luar biasa kalau tidak tahu firman. Nikolaus ini pasti orang yang rajin membaca kitab suci. Dia sampai berkonversi dari agama sebelumnya menjadi agama Yahudi. Orang itu harus menguasai Taurat, saudara, sebagai orang yang penganut proselit. Dia mengejar Taurat dengan luar biasa. Dia mengejar kitab suci. Dia belajar dengan luar biasa. Bukan cuma belajar dan tahu, dia punya hikmat di mana orang lain gak punya. Ini luar biasa. Tetapi kemudian ternyata dia tersesat. Dan kata tersesat di sana ternyata ada sebuah kesengajaan, bukan karena ketidaktahuan. Jadi artinya mereka orang-orang yang memegang ajaran Nikolaus dengan sengaja mereka memilih untuk memegang itu. Saudara, kalau kamu nggak tahu, kamu nggak salah. Tetapi kalau kamu tahu dan menyangkal kebenaran karena kamu memilih untuk menyangkal itu, maka penyesatan sedang menguasai kehidupanmu. Saya ulang, kalau kita nggak tahu, Alkitab berkata gini di kitab Lukas. Orang yang nggak tahu akan menerima pukulan, tapi karena dia nggak tahu, dia cuma terima pukulan. Tapi orang yang tahu dan mengabaikan kebenaran itu berbahaya, karena barang siapa dipercaya banyak dituntut banyak. Saudara, kalau karena ketidaktahuan kita, oke lah, you memang nggak tahu, kita nggak tahu, ya sudah. Tapi kalau tahu dan kita dengan sengaja melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas kita tahu tidak boleh, that's a problem. That's a problem. Mungkin ada di antara kita yang berkata, kok saya tuh tahu dosa ini gak boleh, saya tahu pacaran gak kudus itu dosa, tapi gimana, saya butuh. Seringkali kata butuh menjadi dalam tanda kutip penyesatan dalam kehidupan anak-anak muda. Ini kan sebuah kebutuhan, harusnya orang maklum, harusnya gereja maklum dong dengan kebutuhan itu. Saudara, nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan begitu keras berkata kepada orang-orang yang menganut ajaran Nikolaus, yang dengan sengaja sudah tahu kebenaran, tapi dengan sengaja melakukannya. Saudara, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita diajar setiap minggu, kita duduk diam mendengar firman. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, itu akan menjadi masalah kemudian hari. Dan melakukan firman itu tidak bisa tiba-tiba kamu jadi jago melakukan firman semuanya, nggak mungkin. Melakukan firman itu dari hal yang kecil. Semakin hari kita melakukan lebih banyak firman, satu hari kita akan melakukan banyak firman. Tidak tiba-tiba kita dibaptis, tiba-tiba dapat baptisan Roh Kudus, dibaptis selam, lalu tiba-tiba kita jadi penguasa dari melakukan firman Tuhan. Gak mungkin tiba-tiba, saudara. Itu semua melalui proses latihan. Dan makanya saudara, kalau saudara ngerti soal firman, saudara dengar firman,
Mulai praktekkan firman dalam kehidupan ini. Tapi kan saya bisa jatuh nggak kok? Bisa. Jatuh bangun di dalam melakukan firman. Hal yang biasa. Tetapi yang paling penting adalah mata kita tertuju untuk kembali melakukan kebenaran. Boleh dengan saya katakan kembali. Celakanya adalah kalau sudah tahu jatuh bangun dalam dosa, tetapi tidak kembali kepada firman, tetapi akhirnya menyerah kepada keadaan dan berkata, ya sudahlah, memang saya udah coba berkali-kali, saya nggak bisa. Berarti saya memang tercipta untuk melakukan ini. Itulah menjadi bahaya. Hari ini kau masih jatuh bangun dalam dosa, normal. Tetapi apa yang kau pilih setelah engkau jatuh dalam dosa, itu yang menentukan engkau akan tinggal di dalam penyesatan atau justru engkau akan kembali kepada firman. Saya berdoa saudara semua memilih untuk kembali kepada firman. Akar masalahnya bukan nggak tahu kebenaran, tetapi tidak mencintai kebenaran. Bagaimana kita bisa mencintai kebenaran kalau kita tidak pernah dijamah oleh kebenaran itu? Dan bagaimana kita bisa dijamah oleh kebenaran itu kalau kita tidak pernah close, kita nggak pernah dekat dengan sumber kebenaran itu? Dan bagaimana kita bisa dekat dengan sumber kebenaran itu kalau kita tidak pernah membaca surat cintanya? Tapi kan setiap minggu saya duduk diam, bahkan seminggu kalau perlu 2-3 kali saya datang di ibadah. Ya, tapi firman itu bisa buat Anda, bisa bukan buat Anda. Tapi kalau engkau baca firman setiap hari, udah pasti, definitely, sama-sama dengan saya katakan definitely, firman yang kau baca setiap hari itu buat Anda. So hari ini gak ada lagi excuse untuk gak baca firman. Kenapa? Karena we need the word of God. Sama seperti kita membutuhkan udara untuk kita bisa bernafas, oksigen untuk kita bernafas, demikianlah kita membutuhkan firman untuk kita bisa hidup, roh kita bisa tetap hidup. Yang menak boleh katakan yes. Kesesatan tidak dimulai dari pikiran yang salah, tetapi dari hati yang berhenti mencintai kebenaran. Yang kedua, saudara, kita belajar love the word or you will love the world. Cintai firman atau engkau akan jatuh cinta kepada dunia. Pilihan cuma 2. Persis tadi, saudara, sebelum saya ke tempat ini, keluar dari komplek perumahan, harus belok ke kanan, itu ngambil jalan. Itu 2 arah, saudara ya. Tapi karena jalannya kecil, seringkali macet. Waktu saya tadi ambil jalan itu ke kanan belok, tiba-tiba di sana ada motor yang ambil jalan saya. Sudah jelas-jelas macet. Ya, tapi namanya pemotor kan cari yang nggak macet begitu kan. Karena saya juga dulu suka naik motor, saudara. Saya paham betul. Saya memahami peristiwa itu, apalagi tadi hujan rintik-rintik. Semua orang pengen cepat berteduh, pulang sampai ke rumah. Tetapi di momen itu jelas-jelas saya ada di jalur saya, tapi si pemotor itu klakson saya panjang-panjang dan dia pelototin saya, saudara. Seringkali dalam kehidupan, sekalipun engkau adalah orang yang rohani, sekalipun engkau adalah orang yang membaca firman setiap hari, dipenuhi Roh Kudus, momen itu tidak bisa terhindari dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian kita akan merespon. Meresponnya bisa 2 kok, saudara. Kita buka kaca, kita pelototin balik, lalu kita bilang, mau apa lo? Atau kita bisa tetap diam dan menjaga supaya damai sejahtera tidak hilang. Pilihan kan? Saya memilih untuk tetap diam dan menjaga damai sejahtera. Hidup itu semuanya pilihan. Antara kamu mau mencintai firman, artinya kalau mencintai firman kita melakukannya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu. Kita melakukan firman. Atau kita mau mencintai dunia ini dan kita mengabaikan firman. Betul Pak, firman Tuhan berkata begitu. Tapi kan darah muda saya mendidih. Ya sudah, berarti kita sedang mencintai dunia ini. If we not love the word, then we will love the world. Pilihannya cuma 2. Dalam setiap aspek hidupmu, dalam berpacaran, waktu engkau kuliah, waktu engkau mulai cari kerja, segala aspek hidupmu, cuma 2 ini kok pilihannya. Mencintai firman dan melakukannya, atau kita akan mencintai dunia dan segala kejahatannya. Selesai.
Nah, kita berkata di hari-hari terakhir yang jahat semakin jahat, yang suci semakin suci. Semua tergantung dari pilihan kita. 2 Tesalonika 2 10-11. Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, dengar ini. Kebenaran firman Tuhan akan menyelamatkan Anda. Sekalipun seringkali ini menjadi sesuatu yang kompleks dan tidak masuk akal, irasional. Waktu engkau disakiti, firman berkata ampuni. Ini irasional. Harusnya kalau kita disakiti, kita sakiti 2 kali lebih banyak. Oh enggak, saya enggak gitu kok, saya orang baik. Saya selalu bilang kok, penghakiman milik Tuhan. Yakin. Waktu kita berkata penghakiman milik Tuhan, sebetulnya kita harus jujur. Izinkan firman menelanjangi kita hari ini ya. Waktu kita berkata penghakiman biarlah menjadi milik Tuhan. Waktu kita berkata, waktu orang menyakiti kita, kita berkata penghakiman milik Tuhan. Coba jujur, evaluasi ya, sama-sama. Waktu kita bilang penghakiman itu milik Tuhan, yang kita harapkan di dalam hati kecil kita, apa? Pernah gak terlintas begini? Biarin deh Tuhan yang balas, karena Tuhan nanti balasnya lebih kejam dari apa yang manusia bisa lakukan. Terlintas gak? Enggak saudara ya, di sini enggak ada. Adanya ini di Antartika, masuk lagi ke dalam 2000 kilo, belok kiri, nah ada gang, namanya gang kelinci di situ saudara. Di sini enggak ada. Sadar nggak sih, seringkali kita pakai firman bukan karena kita mencintainya. Kita mengeksploitasi firman. We not love the word, we exploit it. Kita pakai firman itu supaya apa? Menjadikan jiwa kita lebih tenang. Karena sebetulnya kita sedang tidak menjadi pelaku firman. Kalau bicara soal kita bilang penghakiman milik Tuhan, artinya kita merelakannya loh. Sekalipun orang itu menyakiti kita lagi dan lagi. Bisa terima itu enggak? Kalau nggak bisa terima, berarti kita bukan sedang mencintai firman, kita sedang mengeksploitasi firman. Karena sejujurnya kita pengen Tuhan bekerja seperti yang kita mau, bahkan lebih kejam dari apa yang kita bisa lakukan untuk pembalasan. Makanya kemudian penghakiman milik Tuhan, Tuhan membalas lebih kejam. Karena kita berharap ada satu pembalasan yang kita nggak bisa lakukan, tapi biar Tuhan yang lakukan, dan Tuhan lakukan akan lebih buruk dari apa yang manusia bisa lakukan. Mari kita jujur. Saudara, waktu kita tidak mau mencintai firman, kita sedang membuka pintu kepada ajaran alternatif yang akan memanjakan daging kita. Ini yang berbahaya. Kemudian ajaran yang memanjakan daging kita ini akan menjadi nilai-nilai dalam kehidupan. Kalau kita tidak membiarkan Alkitab yang mengajar kita, tetapi kita mencari cocok logi terhadap firman Tuhan, maka ini akan menjadi bahaya. Nilai hidup, cara berkata-kata, semua akan tercermin dari apa yang mengisi hidup kita. Betul? Cara kita berkata-kata, nilai hidup kita, semua itu akan tercermin dari apa yang mengisi hidup kita. Kalau hidupmu diisi kekerasan, maka dengan mudah kamu akan menjadi pribadi yang keras. Setuju? Ya, kita hidupnya keras. Dari kecil, saya berjuang sendiri. Setelah besar, saya penuh dengan kekerasan. Saya mendorong diri saya sedemikian keras. Kenapa? Karena dari kecil saya terbiasa hidup keras. Apa yang membentuk kita, ya itu akan menjadikan kita. Apa yang kita isi dalam kehidupan kita, itu yang membentuk hidup kita. Kalau hidup kita diisi dengan tekanan demi tekanan, maka dengan sendiri kita akan menjadi pribadi yang suka menekan orang. Enggak sih kok, hari-hari ini saya emang enggak gitu, malah saya jadi orang yang tertekan. Iya, sekarang tertekan, karena belum punya posisi. Nanti setelah punya kuasa, punya uang, dan punya posisi, kita akan mudah untuk menjadi pribadi yang menekan orang tanpa kita sadar. Karena tekanan itu yang kita biarkan masuk untuk menekan hidup kita. Memang kita nggak bisa milih ya, hidup penuh tekanan atau tidak. Tapi kita bisa memilih apa yang masuk dalam kehidupan kita lebih banyak, tekanan atau firman. Jika hidupmu penuh dengan luka, maka dengan sendirinya kamu akan mudah melukai orang. Saudara, kalau lihat teman-teman saudara, kalau ngomong, nyelekit. Saudara tahu nyelekit ya? Nggak enak di telinga, nggak enak di hati. Padahal ngomongnya jarang, tapi sekali ngomong nggak enak. Punya nggak teman gitu? Jangan angkat tangan saudara ya. Nah, kenapa dia bisa begitu? Saya kasih rahasianya. Rahasianya adalah karena dia memang terbiasa tersakiti. Karena orang yang terluka akan terbiasa melukai tanpa disadari.
Kalau tidak ada firman di dalam hidupnya, dan dia mengizinkan untuk dunia yang masuk dalam hidupnya, maka orang terluka akan terbiasa melukai. Tapi saudara dengar ini, jika hidupmu dipenuhi dengan firman Allah, maka dengan sendirinya prinsip hidup, nilai dasar hidup akan penuh dengan kebenaran. That's why kenapa kita perlu mencintai firman. Karena kita mau nilai-nilai hidup kita adalah nilai hidup kebenaran. Amin. Ada yang mau terus hidup dalam luka? Ada yang mau terus hidup di dalam kekhawatiran? Ada yang mau terus hidup di dalam penyesalan? Saya kira nggak ada. Semua kita pengen alami yang baik. Bahkan kita pengen alami yang terbaik. Karena hidup kita nggak berhenti di kita loh. Kita nanti punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita punya cucu. Nilai-nilai itu akan diwariskan. Nilai apa yang kita mau wariskan? Kalau orang tua kita mungkin keras sama kita, apakah nilai yang sama kita akan wariskan kepada anak cucu kita? Tapi kalau kita masuknya adalah nilai kebenaran firman, dengar ini saudara. Waktu yang kotor masuk, tetapi engkau menjadi sumber mata air kehidupan karena penuh dengan kebenaran, maka yang keluar kemudian mengalir dari dirimu bukanlah kotor, tetapi bersih. Kita ini adalah seharusnya menjadi filter dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Makanya generasi demi generasi harusnya menjadi lebih baik. Saya adalah ayah dari 3 orang anak. Saya pengen apa yang orang tua saya tidak bisa lakukan kepada saya bisa lakukan sama anak-anak saya. Itu udah normal. Kita manusia seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa mengubah nilai-nilai itu? Karena tanpa disadar seringkali, kalau kita tidak mengubahnya di dalam firman, tinggal di dalam firman, melakukan firman, maka kemudian nilai-nilai yang kita tidak mau lakukan, justru itu yang kita lakukan. Banyak saya menghadapi kasus perceraian, orang-orang yang konseling berkata, saya dulu paling gak mau mukul anak, karena saya dulu dipukulin papa saya. Tapi entah kenapa pastor, setelah saya punya anak, seperti muncul dengan sendirinya, benci sama anak, pengen mukul anak. Why? Padahal dia sudah punya tekad loh, saya nanti kalau jadi orang tua gak akan seperti papa saya. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada filter. Nilainya cuma diwariskan begitu saja, tidak difilter. Siapa yang bisa memfilter itu? Firman Tuhan yang kita kerjakan. Yang berikutnya adalah abide in the word. Menjadi pelaku firman, bukan sebuah beban tetapi sebuah gaya hidup. Awal memang gak mudah, tetapi kita akan terus dilatih. Kalau semisal tadi saya gagal melakukan firman, saya buka kaca, saya buka jendela, lalu saya maki-maki pengendara motor itu, maka kemudian 2 hari, 3 hari dari sekarang, mungkin akan ada terjadi perkara yang kurang lebih serupa, untuk kembali mengasah saya, supaya saya bisa merespon dengan benar. Tapi saudara, rahasianya begini, kalau engkau tidak tinggal di dalam firman, waktu peristiwa itu berulang dalam hidupmu, yang engkau akan terus lakukan adalah penyesatan. Yang kau akan terus lakukan adalah cinta akan dunia ini. Yang terus engkau akan lakukan adalah kembali membuka kaca jendela mobilmu, kendaraanmu, lalu engkau akan berantem di jalan. Kalau tidak tinggal di dalam firman, maka dunia ini pasti akan menguasai kehidupan kita. Dan ini perlu proses. Wahyu 2 ayat 6 dengan tegas menyatakan, hate what need to be hate. Apa yang Tuhan benci harus juga kita benci. Dan Tuhan berkata di Wahyu 2 ayat 6, engkau membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Saudara perhatikan, yang Tuhan benci bukan orangnya, bukan Nikolaus yang dibenci Tuhan, tetapi perbuatannya. Karena perbuatannya menyesatkan umat, melegalkan kompromi, membuat kasih karunia kehilangan makna pertobatan. Itulah ajaran Nikolaus pada saat itu. Saudara, saya punya kata-kata ini ya, saudara boleh catat, saudara boleh foto, saudara bisa dijadikan quotes. Kalau nggak dicari, nggak dirindukan, nggak dijaga, cinta itu mati. Dan saat cinta pada firman mati, kita akan cari yang lain untuk puaskan hati. Dan biasanya yang dipilih bukan kebenaran, tapi kenyamanan.
That's why kita harus mencintai firman. Dari kisah Nikolaus kita belajar awal yang baik tidak menjamin akhir yang setia. Kau menjadi anak yang luar biasa, dipakai Tuhan penuh dengan hikmat karunia Roh Kudus. Kau menjadi pelayan Tuhan yang dihandalkan. Kau memimpin sebuah organisasi rohani, bahkan mungkin kau punya anak-anak rohani yang begitu banyak. Tetapi kalau dalam perjalanan kau tidak terus pegang kepada firman, maka satu hari dunia akan melahap engkau. Awal yang baik tidak menjamin akhir yang setia. Saudara, bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Clement, dan Alexandria menjabarkan apa yang dilakukan oleh pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus mengajarkan kasih karunia Allah besar, maka kita boleh hidup semaunya. License to sin. Mengizinkan perzinahan dan kompromi moral. Mengajarkan bahwa tubuh dan roh terpisah, sehingga dosa tubuh tidak mempengaruhi keselamatan. Karena yang diselamatkan adalah roh. Ini ajaran berkembang, bukan dari orang yang bodoh. Ajaran ini bisa berkembang, ini pasti dari seseorang yang pintar. Orang bodoh tidak mungkin bisa berpikir sejauh ini. Orang pintar dan berhikmat, tetapi sayangnya tidak tinggal di dalam firman, akhirnya menjadi penyesat. Engkau menjadi orang yang berhikmat, makin lama makin berhikmat, Tuhan percayakan, Tuhan tambahkan, kau makin lama dibawa naik sama Tuhan, dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, promosi kepada promosi, that's good. Tapi kalau kita tidak tetap tinggal di dalam firman, saudara, bahaya loh. Bahaya sekali. Satu hari gak ada lagi orang bisa ngomongin kita, karena kita udah terlalu sukses. Sebagai pemimpin di perusahaan, sukses. Sebagai orang tua, sukses. Sukses semua pokoknya. Tapi kemudian engkau menjadi orang yang jalan semaumu. Kenapa? Karena semuanya sukses. Orang udah gak bisa sentuh engkau. Satu-satunya yang bisa sentuh kita apa? Firman. Firman pun udah gak bisa sentuh. Karena kita sudah merasa lebih pintar dari firman. Kita putar balik. Akhirnya muncullah Nikolaus, yang akhirnya ditolak Tuhan. Sayang gak? Sayang ya. Padahal awalnya bagus banget. Saudara yang sudah mengawali kehidupan kerohanianmu dengan luar biasa, jangan akhiri dengan sesuatu yang menyesatkan. Saya bahas singkat sebagai penutup. Gimana sih prosesnya Nikolaus dari seorang yang luar biasa bisa menjadi jatuh. Pertama, kalau kita belajar, dia punya semangat tapi dia tidak berakar. Dia punya hikmat tetapi dia tidak berakar. Saudara dengar ini. Saudara, saya mendorong saudara semua, saudara harus berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan bukan cuma saudara baca firman, tetapi saudara harus punya komunitas yang kuat, supaya itu bisa mendorong saudara untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang kedua, dia punya pengaruh, dia mulai punya pengaruh, dia mulai menjadi 7 orang yang dihargai, dilihat, dia di look up to. Dia punya pengaruh, tapi dia nggak punya penundukan. Ini bahaya, saudara. Satu hari engkau punya pengaruh luar biasa. Kau mungkin menjadi trader yang luar biasa, engkau jadi YouTuber yang luar biasa. Tetapi waktu engkau punya pengaruh tapi engkau tidak punya penundukan, that's a problem. Pasti jadi sumber masalah. Hati-hati saudara ya. Jadi bagus banget kalau saudara punya tudung rohani. Karena tudung rohanimu akan terus menjagamu. Dan kalau tudung rohanimu menegur engkau, berikan dirimu ditegur. Sama seperti firman, waktu kau baca firman dan kau merasa firman ini kau ngomong banget buat gue ya, berarti Tuhan sedang menegurmu lewat firman. Izinkan engkau ditelanjangi oleh firmannya. Jujur apa adanya. Lalu kemudian apa? Dia punya komitmen tapi bergeser kepada kompromi. Kalau kita lihat dari ajaran-ajarannya, ini kan penyimpangan. Dia mulai kompromi terhadap dosa. Yang keempat, kompromi berubah menjadi sebuah pengajaran. Karena dia nyatakan, baik-baik aja hidup gua, oke-oke aja kok, Tuhan gak marah, Tuhan gak hukum, gak ada tuh geledek tiba-tiba waktu gua ngomong. Kayaknya semua baik-baik aja, hidup gua juga oke. Saudara hati-hati ya, saudara gak bisa bilang gini ya, oh kalau hidup lu baik, pasti lu sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh gak bisa juga lu. Ataupun sebaliknya, oh hidup lu buruk, berarti lu gak bener sama Tuhan. Gak bisa juga. Nabi Elisa gimana gak bener hidupnya, tapi matinya sakit dan gak sembuh.
Masa kita mau bilang Nabi Elisa nggak benar hidupnya? Nggak bisa ya, kita jangan menghakimi loh saudara gini ya. Pokoknya tugas kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Soal apa yang bisa dinilai oleh manusia, itu bukan penilaian yang harus kita lakukan. Karena hidup kita bukan kata orang, tapi hidup kita apa kata Tuhan. Yang keempat, yang kelima, dari kompromi jadi ajaran. Yang kelima, ajaran jadi gerakan yang kemudian menyesatkan. Kenapa? Followers banyak, subscriber banyak, ngomong apa aja orang percaya. Hati-hati saudara ya. Saya nggak tahu, mungkin banyak di antara saudara yang sedang berpikir untuk jadi seorang influencer. Oke, that's good. Jadilah influencer yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Masukkan nilai-nilai kerajaan Allah di sana. Engkau akan jadi orang yang dipakai di dalam dunia marketplace, tapi juga engkau memuliakan nama Allah di surga. Amin. Yang mau boleh katakan yes. Pengingat buat kita semua, jangan cuma kejar pengurapan, tapi kejar berakar dalam kebenaran. Jangan cuma puas jadi orang yang dipakai Tuhan, tetapi jaga relasi pribadi dengan Tuhan. Hati-hati, satu hari kalau engkau terlalu banyak melayani tapi nggak punya hubungan, satu hari pelayananmu akan jadi Tuhan dalam hidupmu. Hati-hati, kau terlalu banyak bekerja, padahal pekerjaanmu dapat dari Tuhan, satu hari pekerjaanmu akan jadi Tuhan. Engkau terlalu mengasihi pasanganmu, satu hari pasanganmu akan jadi Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan digeser dalam hidupmu. Dan semua yang kau geser, yang bukan Tuhan itu, waktu jadikan nomor satu dan Tuhan tergeser, semua itu akan jadi sumber masalah dalam hidupmu. Dan yang ketiga, jangan kompromi dengan yang kecil. Karena iblis selalu mulai dari yang kecil, bukan dari yang besar. Gak apa-apa kamu bohong hari ini, orang juga pasti ngerti. Kamu bohong buat kebaikan kan? Satu hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama kita akan license it. Kita akan bilang, ya oke, gue memang berbohong untuk kebaikan kok. Hati-hati ya. Very careful. Izinkan kembali firman. Membuka hati kita kembali. Kalau memang salah, biarkan itu Tuhan yang bongkar. Beberapa tahun yang lalu saya kena tipu. Semua tabungan pernikahan saya titip kepada rekan pelayanan saya yang sudah melayani bersama dengan saya dari saya masih SD. Jadi kenal lama banget dan gak pernah ada masalah. Dia orang pintar. Tapi satu hari karena saya terlalu percaya sama dia, saya titipkan semua tabungan pernikahan saya sama dia. Satu hari saya mendapat kabar dia menipu. Saya sampai bilang gini, orang lain dia bisa tipu lah, masa sama saya dia tega? Saya teman pelayanan loh, dari SD. Masa sih tega? Gak mungkin. Saya cek, recheck, ternyata benar, saya kena tipu. Semua tabungan pernikahan saya habis. Saya gak bisa lupa, karena waktu itu terjadi di hari ulang tahun papa saya, dan dirayakan. Beberapa hari kemudian saya harus KKR, ada pembukaan cabang baru di Bandung. Saya jadi pembicara. Wah, saya gelisah. Pernah ngalamin kena tipu nggak? Ada yang pernah? Boleh lambaikan tangan. Saya cari yang senasib sama saya maksudnya. Ada nggak? Ada. Bisa doa nggak sih kalau baru tahu kena tipu? Bisa lah kok, itu mah gampang banget, langsung aja doa. Oh berarti ditipunya sedikit itu mah, cuman pinjam 100. Ada gak? Pernah ngalamin ditipu gak? Beneran ditipu gitu? Bener? Ada ya? Bisa doa gak sih? Bisa ya? Doa bisa, tapi hatinya gak doa. Sebetulnya kesel kayak, kok ada sih makhluk kayak gini? Parah banget. Hamba Tuhan modelnya begini, parah gitu kan. Saya gak bisa doa saudara. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk tetap berdoa. Dengar ini, kita gak bisa mengandalkan perasaan ikut Tuhan. Kita harus mengandalkan kebenaran. Karena perasaan bisa memutarbalikkan kebenaran. Saudara, waktu itu akhirnya saya ajak istri saya doa, saya berlutut. Saya doa gini, Tuhan, kenapa ya saya kena tipu? Saya hamba Tuhan lagi, saya pelayanan sungguh-sungguh. Masa sih saya diizinkan Tuhan untuk ditipu? Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, pelan banget, tapi dia satu kata aja.
Dia bilang gini, kamu serakah. Rasanya hancur banget. Saya bisa memutuskan dua. Saya menepis kebenaran itu dan saya berkata, enggak, saya enggak serakah. Memang kebutuhan kok. Anak dua, waktu itu udah ada anak dua. Anak dua, kurang, wajar dong. Saya bisa menepis kebenaran. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk merespon terhadap kebenaran. Menelanjangi diri dan mengizinkan kebenaran itu menyucikan, membersihkan, menguras kotoran yang jauh di dalam lubuk terdalam. Ya Tuhan, kalimat pertama yang muncul, ampuni saya karena saya serakah. Mengakui itu betul-betul berat. Tetapi waktu saya berani melepaskan pengakuan itu untuk setuju sepakat kepada kebenaran, ditelanjangi, menerimanya, untuk mengubahnya, beban plong. KKR tetap jalan. Saya betul-betul melakukannya dengan hati yang lega. Di saat yang lain masih berkata, itu mah yang gini mah harus ditengking. Itu roh penipuan apa tengking. Ya terserah lah, lu mau tengking lah. Gue mau beres-beres hati. Hati gue gak beres, gue gak bisa melangkah. Saudara, hari ini kau mungkin semua dalam keadaan lagi baik-baik aja. Tapi kalau hatimu gak beres, sebentar lagi, gak lama, sebentar lagi, keruntuhan di depan mata. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara mendengar ini, Tuhan bicara directly sama saudara, hati ke hati. Kalau Tuhan ada ngomong apa, izinkan Tuhan bongkar semuanya. Amin. Yuk bangkit berdiri. Angkat hatimu sama Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar. Evaluasi dirimu. Apa yang kau lakukan hari-hari ini? Apakah ada di mana Roh Kudus berbicara 1, 2, 3 kali dalam hidupmu dan kau menepisnya dan berkata, enggak, gua enggak gitu, gua oke. Bahkan mungkin sudah mulai ada circlemu yang menunjukkannya bahwa mereka tidak lagi merasa nyaman dengan engkau karena engkau berubah dalam artian yang tidak baik. Jadi pribadi yang arogan, gak bisa ditegur. Pacaran gak bener. Ke gereja tetap jalan, komunitas tetap ada. Tapi semana-mana kau pakai topeng. Dan kau merasa lelah banget hidup ini. Ikut Tuhan itu bukan beban. Ikut Tuhan itu adalah sukacita. Dan penderitaan di dalam Kristus adalah sebuah kebanggaan. Menjadikan salib sumber kemuliaan adalah sebuah kepuasan. Apapun yang tiba-tiba mungkin Roh Kudus ingetin, mau gak izinkan di beberapa saat ini, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bicara. Dan kalau Roh Kudus ngomong, berani gak ngaku, ya itu saya. Ya itu saya Roh Kudus. Ampuni saya. Ya itu saya. Kamu serakah. Kamu tamak. Kamu selfish. Kata-katanya mungkin gak enak. Tapi waktu kita ngaku, ya itu saya. Tiba-tiba beban yang begitu berat di pundakmu itu tiba-tiba runtuh. Karena kita sedang terbuka terhadap firman. Firman berkata, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, segala kegelapan itu yang sudah menjadi nampak,
karena ditelanjangi, maka gelap itu tidak lagi menjadi gelap, tetapi menjadi terang. Waktu engkau menelanjangi segala perbuatan-perbuatan salah, sekecil apapun itu, engkau sedang mengizinkan terang Kristus menguasai hatimu. Suddenly engkau menjadi orang yang gampang ditegur, mau denger waktu diomongin, gak gampang keras hati, mudah mengampuni. Dimulai dari satu hal kecil, terbuka, mengakui, selesaikan. Tuhan gak pernah tuntut kamu sempurna. Tuhan cuman mau dimulai dari sebuah keterbukaan, jujur. Kalau firman berkata salah, kita berani berkata, ya aku salah. Karena firman mencatat itu salah. No compromise. Dimulai dari sebuah kejujuran kecil, sederhana. Bapa, hambamu selesai menyampaikan isi hatimu, tetapi engkau belum selesai Tuhan. Ini baru permulaan, di mana melalui firman yang dibukakan dari seorang tokoh kami belajar, Nikolaus. Awalnya baik, tetapi sayangnya penyimpangan terjadi karena dia mengizinkan penyimpangan itu masuk, tidak diperbaiki. Bahkan mulai diajarkan kepada orang lain karena dianggap menjadi sebuah kebenaran yang baru. Padahal jauh dari kebenaran yang sejati. Menjadikan hal-hal yang dosa menjadi hal-hal yang lumrah. Biarlah itu tidak terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati anak-anakmu di tempat ini. Berkati mereka. Biar firman-Mu berkuasa, mengubahkan, menyentuh sampai ke dalam lubuk hati terdalam dari setiap anak-anakmu di tempat ini. Mengoreksi, membawa perubahan. Menjadikan sebuah langkah penting. Perubahan besar terjadi dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Dalam keluarga, dalam studi, hubungan, pasangan, suami istri, pacaran, semuanya suddenly mulai berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa, hambamu selesai. Engkau yang sempurna, Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. God bless.